sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu hajjah, ustazah dan seluruh jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan yang sudah kita baca barusan, yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah-sunnahnya sholat yang sudah kita bahas kemarin adalah menggunakan pakaian yang baik, menggunakan pakaian yang bagus. Di samping itu juga sunnah kita sebelum melaksanakan sholat kita siwakan. Ini sunnah-sunnah yang perlu kita biasakan untuk menambah kesempurnaan sholat kita. Nah, yang berikut ini ada di halaman 151 bagian bawah pojok. Udah mojok Bu? Udah mojok? Nah, ada di pojokan itu, matanya ke arah pojok. Wattikhadhu sutratin, ini adalah kesunatan yang lainnya yang perlu kita lakukan sebelum kita sholat. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattikhadhu sutratin wa hiya syahisun tuluhu thulutha dira'in wa bainahuma thalathatu azru'in. Fabastul musalli fa khattun amamahu tulan. Kesunatan berikutnya menjelang kita sholat, sunnah kita membuat sesuatu yang namanya sutroh. Ibu pernah dengar sutroh nggak Bu? Sutroh itu syahisun, sebuah penghalang yang berdiri tuluhu thultha dira'in, panjangnya
2/3 ziro, kira-kira panjangnya itu 30 cm atau 25 cm panjangnya. Wa bainahuma talatu adru'in, dan antara keduanya, antara orang yang sholat dengan sutroh itu ada 3 ziro, ya kira-kira 120 cm. Maka di sini orang yang sholat fabasul musalli, maka orang yang sholat melapangkan atau melebarkannya, fakhotun amamahu, maka kemudian langkah di depannya tulan sejak panjangnya. Fanudiba daf umar bin mukallafin, maka disunnahkan menghalau atau menghalangi orang lewat yang mukallaf. Wa haruma mururun hina idin, dan haramlah lewat hina idin pada saat demikian, maksudnya pada saat ada sutroh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sutroh. Sutroh itu arti aslinya penghalang, Bu. Sataro yasturu artinya penghalang. Satir, mungkin Ibu pernah dengar kata satir ya. Satir itu penghalang. Penghalang yang dimaksud di sini sutroh adalah penghalang yang memang dibuat supaya kita ada batasan antara kita dengan tempat sholat kita. Sutroh paling gampang dan sekarang paling banyak itu sejadah, Bu. Sejadah. Kenapa demikian? Supaya orang gak sembarangan lewat di depan kita. Itu namanya bikin sutroh. Memang masa lalu Rasulullah menganjurkan orang yang sholat ketika dia sholat sendirian, tidak berjamaah, di depannya tidak ada saf lagi, tidak ada barisan, maka disunnahkan bikin sutroh. Sutroh itu semua penghalang yang kira-kira tingginya itu 20 cm. Segini Bu ya, 20 cm ya Bu, begini. Kemudian panjangnya antara dia dengan orang yang sholat, antara kita dengan sutroh itu kira-kira 120 cm, 1 meter lebih ya. Jadi kita sholat di sini, Bu. Sutrohnya ya kira-kira dari sini sampai sini. Maka tadi saya bilang paling gampang sutroh sekarang itu adalah sejadah. Itu batas. Sutroh zaman dulu belum ada, maka bisa dijadikan sutroh semua benda yang panjangnya tingginya 25 cm umpamanya. Kemudian jarak antara dia dengan sutroh itu 120 cm atau 1 meter lebih sedikit. Kenapa nggak boleh terlalu pendek? Karena kalau terlalu pendek sama aja kita sholat tapi bikin penghalangnya di sini. Nah begitu kita sujud kita lewatin, artinya itu bukan tempat sholat kita. Terlalu pendek. Nggak boleh juga terlalu panjang. Bikin sutroh, kita sholatnya di sini, penghalangnya di sana. Kasihan orang yang mau lewat. Orang yang mau lewat itu kejauhan, dia pengen lewat mana-mana susah, soalnya ada sejadah atau ada penghalang dari kita. Sunnah hukumnya kita mendirikan namanya sutroh. Sekarang ada di masjid-masjid yang suka wakaf sutroh tubuh. Kayaknya di sini ada, kayak papan. Kalau Ibu lihat dari luar itu kayak batu nisan ya, kuburan gitu berdiri. Iya, dari kayu biasanya, dari kayu itu di aliklas ya Bu ada, iya itu sutroh. Nah sebenarnya kalau sudah di masjid dan sholat berjamaah nggak perlu pakai sutroh. Ini sutroh kalau memang tidak di masjid dan juga bukan sholat jamaah dan belum ada sejadah. Kalau ada sejadah udah sejadah aja, itu sejadah udah jadi sutroh kita, udah jadi penghalang. Sejadah nggak punya sutroh, apalagi menghalangi nggak punya, apa aja itu pakai bisa. Kunci, Bu, kunci di rumah punya berangkas kagak? Duit pada disimpan di mana? Di berangkas. Ada kunci gembok itu misalnya, kunci buat pembatas boleh untuk membatasi supaya orang tidak melewati. Nah, gimana? Sapu balik boleh. Ya, sapu balik sama ini pisau dah. Ini orang mau sholat mau ngancem banget ini. Ngancem yang lewat, awas dong begini pakai sapu. Kadang-kadang kalau lagi piknik
tas gitu ya. Tas boleh juga, tas. Sutrohnya bisa apapun. Zaman Rasulullah bisa pakai tombak, bisa pakai busur panah, apapun, bisa pakai tongkat misalnya, itu untuk penghalang. Kalau sudah demikian, sudah ada penghalang, udah ada tempat khusus yang kita buat, maka saat ada orang lewat di depan kita, maka sunnah kita untuk menghalaunya. Saya lagi sholat pakai sejadah, kemudian ada yang pengen lewat, maka sunnah saya menghalaunya dengan begini, lewat, dihalangin ini, halangin aja, sunnah hukumnya. Kalau nggak batal, asal jangan 3 kali berturut-turut. Satu, bocah lewat, anak yang pertama, yang kedua lewat, sampai anak yang 5 lewat, semua depan batal. Nggak jadi sholat, karena 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan. Batal. Tetap ini hukumnya mengikuti hukum gerakan dalam sholat. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Jadi hitung berturut-turut, Bu, itu saat melakukan gerakan dia dalam satu rukun, baca Fatihah aja itu satu rukun. Lagi baca Fatihah aja udah tangan udah bergerak 3 kali. 1 Allah baru siratal lagi baru malik yaumiddin, ada yang lewat lagi. Iya karena nah itu masih satu rukun 3 kali batal. Tapi kalau saat berdiri 1 kali, kemudian waktu ruku ada yang gatal misalnya, garuk lagi 1 kali, terus nanti sujud, itu namanya tidak berturut-turut, tidak apa-apa. Yang membatalkan itu yang berturut-turut. Salatan mutawaliyatin, 3 kali berturut-turut gerakan bisa membatalkan sholat. Sunnah ini kita menghalau kalau sudah ada sejadah atau penghalang, memang batas khusus untuk sholat kita, maka sunnah kita menghalangi atau menghalau orang yang lewat, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau suami ibu, tetap halangi, asal jangan membatalkan. Ini pun dengan catatan sekiranya tidak menghilangkan kebaikan dalam sholat seperti tadi batal, atau tidak menghilangkan kekhusyuan. Kalau seandainya menghilangkan kekhusyuan, udah mendingan gak usah, biarin aja dia lewat. Kenapa demikian? Karena toh lewatnya sekali doang gitu. Ini untuk kita yang sholat dan sudah ada sutroh atau sejadahnya, sudah ada penghalangnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini disunnahkan kita buat sutroh, dan juga disunnahkan kalau sudah ada sejadah atau penghalang, disunnahkan kalau kita sholatnya di tanah atau di tempat yang memang halal buat kita. Karena ada sholat di tempat-tempat yang memang sebenarnya bukan tempat sholat, jadi kita menyalahgunakan tempat itu. Tempatnya gosok. Ibu tahu gosok? Bu, gosok itu make tanpa izin, tapi nggak diambil, make tanpa izin, dan itu sebenarnya bukan punya dia. Bukan punya dia. Ibu jalan-jalan ke masjid misalnya, di masjid kan ada lorong toko tuh, iya, sholat di situ dah. Sholat di depan toko, itu punya ibu atau bukan depan toko? Bukan. Ini namanya kita gosok. Memang tempatnya bukan tempat untuk sholat, kita pakai tanpa izin, kita sholat di situ, meskipun pakai sejadah atau pakai penghalang, ada orang lewat, kita tidak disunnahkan untuk menghalaunya. Kenapa? Ya orang bukan tempatnya sholat, bukan tempatnya. Oleh karenanya harus diletakkan pada tempatnya, segala sesuatu harus pada tempatnya. Kita juga harus menempatkan ibadah-ibadah kita di tempat-tempat yang memang diperbolehkan. Di rumah boleh sejadah, kemudian di rumah mertua boleh juga, di rumah saudara. Tapi kalau di tempat-tempat umum kita pakai sholat, nah kemudian membuat penghalang, maka ini tidak disunahkan buat menghalau, tidak disunahkan buat menghalangi orang yang lewat. Kenapa? Emang dia butuh jalan situ, biar lewat-lewat aja. Nah ini yang dimaksud dengan disunahkan menghalangi atau menghalau orang yang lewat di depan kita. Untuk orang yang sholat hukumnya sunnah.
kalau sudah ada sejadah atau sudah ada penghalang. Tapi untuk orang yang lewat itu haram Bu kalau kita tahu. Kita kalau tahu itu, nih yang udah pada tahu berarti yang udah ngaji, lewat di depan orang sholat sementara itu sudah ada penghalangnya, dia udah pakai sejadah sengaja lewat depan sejadahnya, haram hukumnya. Yang lewat hukumnya haram. Kalau tadi yang sholat hukumnya sunnah, yang ini sunnah. Tapi ini untuk yang lewat haram hukumnya, nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali kalau memang tidak ada penghalangnya, dia sholat di aula, emang aula itu nggak ada sejadah, nggak ada batas karpet kayak begini. Nah kalau dia ngikutin orang sholat ini di aula luas, sholatnya di pintu, sementara di depan itu dia orang ada keperluan, dia ada perlu ya pengen cek sound lah, pengen bersihin apa, lewat begitu saja, maka tidak apa-apa, tidak haram. Kenapa? Ya salah sendiri, dia di aula bukan di masjid, kemudian sholatnya tanpa penghalang. Ini yang diharamkan nih kalau udah ada penghalangnya. Kalau udah ada penghalang semacam sejadah atau batas masih lewat juga, haram hukumnya untuk yang lewat itu. Yang lewat bagian ini termasuk bagian dari nahi mungkar. Mungkin ibu-ibu pernah dengar amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu nyuruh atau memerintahkan sesuatu yang baik, itu namanya amar ma'ruf. Kebaikan yang dimaksud di sini juga kebaikan yang orang lain, orang yang kita suruh itu juga meyakini bahwa itu suatu kebaikan. Contoh begini Bu, sholat buat orang Islam baik nggak Bu? Baik nggak sholat buat orang Islam? Baik. Sholat buat orang non Muslim, menurut orang non Muslim itu baik apa enggak? Nggak baik. Maka tidak bisa kita sebut amar ma'ruf, kita nyuruh orang non Muslim sholat, bukan amar ma'ruf. Karena itu kebaikan yang khusus sifatnya. Ma'ruf itu kebaikan yang memang dianggap baik oleh seluruh orang, dan orang yang kita suruh memang meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita nyuruh sholat pada orang Islam, amar ma'ruf, karena orang Islam itu juga meyakini bahwa sholat itu adalah sebuah kebaikan. Nahi mungkar juga demikian ibu-ibu. Nahi mungkar melarang keburukan, termasuk yang tadi, yaitu menghalau orang yang lewat. Ini ada beberapa syarat, diantaranya kemungkaran yang dimaksud, dosa yang dimaksud, ini juga diyakini oleh orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya meyakini bahwa itu dosa. Ada orang non muslim misalnya, kemudian dia pergi ke tempat ibadahnya. Pergi ke tempat ibadahnya menurut kita itu sebuah kemungkaran. Nah kalau menurut mereka kemungkaran apa bukan Bu? Bukan. Maka tidak boleh kita nahi mungkar. Orang pengen ke tempat ibadah kita larang-larang, nggak boleh. Itu namanya bukan nahi mungkar. Karena mungkar di sini mencegah kemungkaran adalah mencegah perbuatan dosa yang memang orang yang kita cegah atau orang yang kita larang ini meyakini bahwa itu adalah perbuatan dosa. Contoh lain yang memang diyakini sebagai perbuatan dosa yang dianggap oleh kita semua ini merusak, mau agamanya apapun, itu mencegah atau melarang orang korupsi, larang orang nyolong agama apa juga pasti mengakui namanya nyolong atau korupsi itu dosa. Maka nahi mungkar termasuk. Itu batasan dari nahi mungkar, melarang keburukan atau mencegah keburukan. Demikian juga kita tadi mencegah orang sholat. Mencegah orang sholat nanti ada pembahasan dari hadis Rasulullah SAW bahwasannya orang yang lewat di depan orang sholat hukumnya haram. Kalau menyaksikan seperti itu maka hendaklah kita mencegahnya. Kalau dia masih begitu, fal yuqatil, maka hendaklah bunuh. Itu bukan pengertiannya bunuh seperti kita bunuh, bukan. Harus dengan syarat-syarat tadi. Harus dengan syarat-syarat
orang yang lewat ini benar-benar tahu bahwa lewat di depan orang sholat haram. Nah kalau dia tidak mengetahui karena anak kecil, ya anak kecil, yang namanya anak kecil belum tahu, yang nggak bisa diberlakukan nahi mungkar, nggak bisa. Begitu juga orang yang lupa misalnya lewat di depan orang sholat juga tidak bisa diberlakukan nahi mungkar. Dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ini bisa dilakukan kalau sudah tidak ada jalan lain untuk memutus kemungkaran itu. Artinya kemungkaran akan terus berlangsung kalau tidak dengan nahi mungkar. Sekarang saya tanya sama ibu, orang yang lewat depan sejadah kita, begitu udah lewat, itu dia akan terus lewat lagi atau udahan kalau udah lewat? Udah. Artinya ya nggak perlu nahi mungkar, kemudian sampai bunuh orang yang lewat, nggak perlu. Jadi memahami hadis harus benar-benar mengikuti juga pendapat ulama, nggak perlu, karena kemungkarannya, keburukan atau dosanya itu juga udah berhenti saat itu. Oleh karenanya ulama mengatakan meskipun hadis Rasulullah menyebutkan fal yuqatil, hendaklah dibunuh orang yang lewat, tetap ulama nggak ada yang mengatakan wajib menghalangi, nggak ada mengatakan wajib, nggak ada. Tapi apa? Sunnah kalau orang lewat itu kita halangi kalau ada sejadahnya, dan sholatnya juga di tempat kita, bukan tempat gosok. Hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Ini memahami hadis, memahami sabda Rasulullah, harus mengikuti juga pendapat ulama dengan berbagai macam syarat dan pertimbangan. Haram hukumnya untuk orang yang tahu dewasa, sudah mukallaf, dia lewat di depan orang yang sholat dan sudah ada sejadahnya, maka hukumnya haram. Wa qala al-Bughawi fi syarhi sunnati, dan berkata Imam Bughawi dalam syarah sunnah, idza bayyana al-imamu mawdi'a salatihi bi 'asab aw ghairiha, ketika seorang imam sudah menjelaskan tempat sholatnya dengan tongkat atau selainnya, la hajata lil ma'mumina ila gharzil anzati, tidak perlu bagi orang makmum, bagi makmum untuk mendirikan tombaknya, wa ghairiha, dan selainnya. Kalau sudah imam sudah menegakkan tempat sholatnya, ada sejadahnya, memang sholat jamaah, di belakangnya ada makmum, maka makmum yang belakang udah nggak perlu lagi bikin sejadah, udah nggak perlu lagi bikin batas, maksudnya cukup. Contoh begini, saya sholat dan tempat sholat saya sudah ada sejadah, maksudnya udah ada batasnya, maka orang-orang di belakang saya makmum batas penghalangnya mana? Makmum batas penghalangnya adalah tempat dirinya imam. Jadi imamnya di sini, ya udah batas penghalangnya makmum itu. Kalau ada orang lewat, saya lagi sholat di sini, saya imam, makmum di belakang, orang lewatnya di sebelah sini, ya makmum jangan begini. Nggak boleh. Makmum itu namanya nggak ada adab, nggak ada sopan santunnya. Lewat ditanyain selesai sholat, dia lewat di depan saya, kan saya nggak ada penghalangnya, berarti itu masih terus, itu masih tempat sholat kita. Bukan begitu. Kalau sudah jadi makmum, imamnya sudah ada tempat sholatnya, maka batas tempat sholat makmum adalah tempat berpijaknya imam, garisnya itu. Nggak perlu pakai sejadah lagi, itu udah garis makmumnya segitu. Garisnya makmum ya ada di pijakan kaki imam dan garis yang ditarik lurus ke samping kiri kanannya. Cukup imam saja. Apa dasar hadisnya? Ini dasar hadisnya, lima rawa Abu Dawud idza shalla ahadukum. Sabda Rasulullah, ketika seorang sholat di antara kalian, ketika seseorang di antara kalian sholat, fal yaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, maka hendaklah dia membuat di depan wajahnya, di depan mukanya sesuatu. Fal yansib ason, maka hendaklah dia menegakkan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu ason, kalau tidak ada tongkat, fal yuftid baina yadayhi, maka hendaklah membuat garis di depannya. Tsumma la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian tidak apa-apa, tidak memberikan mudarat
orang yang berlalu di depannya. Ini dasar hadisnya sejadah atau dasar hadisnya pembatas sholat. Kata Rasulullah, saat kalian sholat, seseorang di antara kalian sholat, jadi bukan jamaah, saat seseorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia menegakkan tombaknya untuk pembatas. Kalau nggak ada tombak, bikin garis, gitu, bikin garis. Zaman dulu kan belum ada keramik, belum ada marmer, tanah, ya garis saja, itu udah jadi sutra, udah jadi penghalang. Orang lewat di luar garis itu nggak apa-apa, sholat kita juga tidak terganggu, dan seorang yang lewat juga nggak dosa. Gampang, udah gampang sekarang, apalagi ada sejadah. Jangan bikin sutra dengan HP, Bu, apalagi HP-nya madep ke kita. Lagi baca Qul ya ayyuhal kafirun, lihat ada yang telepon, video call lagi. Gak jadi sholat jadinya. Kita turun sujud, niatnya bukan turun sujud, niatnya ngangkat telepon. Jadinya nggak sah sujud kita. Karena sholat itu turunnya, naiknya harus niat turun karena sholat, naik karena sholat juga. Orang sholat turunnya niat untuk matiin HP nggak sah. Contoh begini Bu, HP udah dimadepin gini, udah anggul HP-nya, tapi masih bunyi aja, masih bunyi, nggak penasaran, dia udah matiin, dia udah selesai. Ini tidak Rabbana alhamdulillah sama saya. Allah, bunyi dapat Fatihah. Nah, niatnya pengen matiin, batal sih enggak, cuma harus balik, matiin dulu. Udah sampai sini dimatiin sama dia supaya nggak bunyi. Ini turunnya dia niatnya bukan turun sujud, tapi pengen matiin. Dalam hati dia tanggung sekalian sujud nggak sah, harus diulang. Karena dia niatnya adalah untuk main HP. Jadi gimana, harus diri lagi baru Allahu Akbar. Itu turunnya sholat, naiknya sholat harus niat karena gerakan sholat. Nggak boleh karena yang lain. Berdiri juga begitu. Lagi sujud ibu pengen berdiri, udah rakaat pertama dapat, tapi sebelum ibu bangun dari sujud, emang ibu melihat dari tadi kok ada kecoa lewat bolak-balik aja. Nah, lagi sujud ibu berasa Allahu Akbar, lompat bangunnya gara-gara kecoa. Bangunnya bukan karena pengen bangun, maka harus balik lagi dari sujud, kemudian diniatkan bangunnya memang bangun buat berdiri, bukan karena lari dari kenyataan. Lari dari kecoa maksudnya, curut dan saudara-saudaranya, pokoknya itu. Wa syaikhani idza shalla ahadukum bila syai'in yasruhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Ini juga hadis tentang menghalau orang yang sudah lewat depan sejadah kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah bersabda, ketika salah seorang sholat, maka hendaklah dia menutupi dari orang banyak dari manusia. Farada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, dan jika seseorang ingin lewat di depannya, falyadfa'hu, maka hendaklah dia menghalaunya. Fa in aba, maka jika tidak mau, orang yang lewat ini enggak mau dihalangi, falyuqatilhu, maka hendaklah tuh lihat Bu. Falyuqatil artinya apa di situ? Diperangi. Enggak diperangi, dibunuh. Falyuqatilhu, maka hendaklah diperangi orang yang lewat di depan sholat, di depan orang yang sholat di depan sejadah. Fa innama huwa syaitonun, maka sungguhnya orang yang lewat depan sholat, depan orang yang sholat itu syaitonun, setan, atau minimal saudaranya setan atau ponakannya setan. Udah tahu haram dia lewat. Memahami hadis seperti ini, memahami hadis falyuqatilhu, hendaklah dia memerangi orang yang lewat depan sholat, ini harus mengikuti pendapat ulama dengan syarat-syarat nahi mungkar tadi yang sempat kita singgung. Tidak bisa kita ujuk-ujuk
anak kecil lagi lewat kemudian kita bunuh, nggak boleh. Namanya orang itu daglok kalau gitu, nggak ngaji kalau gitu. Harus memperhatikan syarat-syarat. Nahi mungkar itu bisa ditegakkan kalau tidak ada lagi cara untuk memberhentikan kemungkaran, dan kemungkaran tidak berhenti kecuali dengan cara itu. Padahal ini orang yang sholat kan berhenti, orang yang lewat depan orang sholat kan berhenti, selesai itu udah selesai kemungkarannya, maka nggak bisa dipahami bahwa harus dibunuh. Kemudian nahi mungkar juga dilakukan terhadap orang yang melakukan kemungkaran dan orang itu tahu bahwa itu mungkar. Kalau orang yang ini kan udah jelas-jelas tahu, orang yang mungkar atau yang melakukan kemungkaran sudah jelas-jelas tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Adapun lewat di depan orang sholat, boleh jadi dia lupa, atau dia nggak tahu, atau dia juga belum ngaji, atau dia memang ya tidak menyadari bahwa di situ ada orang sholat, buta misalnya, maka tidak bisa kita pahami secara singkat atau tidak bisa kita pahami secara gegabah. Harus hati-hati mengikuti pendapat ulama. Ini diantaranya kesunatan saat kita sholat sendirian, disunnahkan kita pakai sejadah semacam batas untuk sholat kita. Gunanya apa? Supaya orang tidak lewat sembarangan di depan tempat sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.